Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahan nur, ahlan wa sahlan, ahlan bika, kaifa halukum, alhamdulillah, anabil khair. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pagi hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sakit semoga segera sembuh. Baik, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, muatan pembelajaran PPKN dengan KD 3.1, mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1 menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Pancasila. Baiklah anak-anakku, kita akan mengenal dulu Pancasila. Panca itu artinya sila, panca itu artinya 5, sila artinya aturan. Jadi di negara kita, Republik Indonesia ini ada 5 aturan yang disebut dengan Pancasila. Bunyi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa mengakui negara Republik Indonesia itu mengakui bahwasannya menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sila yang kedua, sila yang pertama dilambangkan dengan lambang bintang ya. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Oke, nanti di rumah silahkan kalian hafalkan ya. Bunyi sila Pancasila beserta lambangnya. Nah, anak-anakku, di sini Ustazah akan menerangkan sedikit tentang kegiatan yang sesuai dengan sila Pancasila ya. Jadi, contoh sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Itu contohnya adalah kita melaksanakan sholat, mengaji, berdoa setiap saat, setiap waktu. Kemudian bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu adalah contoh mengamalkan Pancasila sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian contoh sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu kita membantu teman yang mendapat musibah ya. Jadi jika ada teman kita yang mendapat musibah, kita harus membantu. Kemudian menjenguk teman yang sakit, teman atau saudara atau tetangga yang sakit ya. Nah, itu. Kemudian contoh yang lain, berbagi makanan ya di kelas ya, di kelas atau dimanapun kita boleh atau dianjurkan untuk berbagi apapun ya. Nah, yang paling mudah adalah berbagi makanan. Nah, itu adalah contoh penerapan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Kemudian contoh sila yang ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin, yaitu kerja bakti membersihkan kelas ya. Jadi saat kita sekolah, kita kerja bakti bersama-sama membersihkan kelas. Kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan rumah bersama keluarga, atau kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah bersama tetangga-tetangga yang lain. Nah, itu merupakan penerapan sila yang ketiga.
Kenapa sih Ustazah kita harus kerja bakti atau melaksanakan segala sesuatu itu bersama-sama ya? Agar pekerjaan kita itu menjadi ringan dan cepat selesai. Jadi kalau kita kerjakan sesuatu itu membutuhkan kerjasama, ya kita kerjakan bersama-sama ya. Tentunya hal-hal yang baik jika kita lakukan secara bersama-sama, insya Allah akan terasa ringan dan cepat selesai. Kemudian contoh dari sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu contohnya adalah kita melaksanakan musyawarah saat pemilihan ketua kelas ya. Ini kebetulan kita qadarullah kita belum memilih ketua kelas ya. Insya Allah kapan-kapan kita lakukan ya. Nah, itu adalah salah satu penerapan sila yang keempat. Kemudian kalau di lingkungan kita, di lingkungan sekitar rumah kita, pemilihan ketua RT, pemilihan kepala desa, nah seperti itu. Atau kalau dalam lingkup keluarga kita misalkan mau berkarya wisata atau mau berwisata ya, itu kita bisa membicarakannya bersama-sama keluarga kita, mau kemana, tujuannya kemana. Nah, itu termasuk penerapan sila yang keempat. Kemudian contoh dari sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Contohnya adalah menjalankan hak dan kewajiban. Nah, di sini apa hak kalian? Ya, hak kalian kalau di rumah ya mendapat kasih sayang, mendapat perhatian orang tua. Seperti itu ya. Kasih sayang orang tua itu gimana? Ya banyak. Kalian dikasih makanan, kalian dikasih pakaian, kalian dikasih tempat tinggal. Nah, itu namanya hak kalian di rumah. Nah, kalau hak kalian di sekolah ya, contohnya dapat perhatian dari gurunya, dari ustadzah, mendapat nilai saat mengerjakan tugas. Nah, itu salah satu hak kalian di rumah dan di sekolah. Kemudian kewajibannya juga harus dilaksanakan. Nah, kewajibannya di rumah apa ustadzah? Banyak sekali ya. Contohnya ya melaksanakan sholat, mengaji, belajar. Nah, kewajiban yang pertama itu adalah belajar ya. Kalian sebagai anak generasi Islam harus belajar agama Islam maupun belajar yang umum. Nah, kewajiban di sekolah ya belajar lagi ya, belajar terus melaksanakan apa yang memang menjadi kewajiban kalian seperti piket di kelas, belajar dengan tertib, tidak bertengkar dengan teman, tidak mengganggu teman. Nah, itu merupakan kewajiban kalian di rumah maupun di sekolah. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa Ustazah jelaskan ya mengenai Pancasila ya. Nah, tugas kalian nanti di rumah silahkan dikerjakan halaman 21 ya, menjodohkan lambang dari Pancasila dan artinya. Kemudian halaman 22 ya, mengisi kegiatan yang sesuai dengan lambang sila Pancasila. Ya, jadi dua tugas ya. Halaman 21 dan halaman 22. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.